bagaimana? Matching nggak antara tampilan endometrium? Folikelnya kan folikel antral, ukurannya 2-8 mili, harusnya endometrium. Folikel nggak boleh dibilang ukuran 2-8 mili. Exactly berapa diameter folikel yang ada di situ, ada diukur nggak? Nggak ada. Nah ini juga merupakan satu hal yang selalu kita harus pahami, bahwa seorang endokrinologis pada saat melakukan pemeriksaan ini, maka sebenarnya dia udah tahu ini apa. Cuma sekali lagi, kalau kita ingin profesional, kita harus menyampaikan berbagai indikator yang sudah kita tampilkan. Karena saya seringkali menerima hasil USG dari pasien-pasien dengan gangguan menstruasi. Hampir saya melihat ini sebenarnya periksa apa ya. Hanya kadang-kala ada gambar uterus sepotong, ya. Kadang ada ovarium cuma satu potongan gitu loh. Dan sama sekali nggak ada ukuran apa-apa. Ya, menurut saya agak kasihan karena Edian itu masalahnya pasien membayar kita untuk melakukan pemeriksaan ini. Nah ini yang menjadi concern POGI juga sih sebenarnya. Ya, banyak kasus-kasus USG ginekologi tidak dilakukan secara proper oleh SPOG, tapi at the end mereka tetap dibayar oleh pasien. Nah ini kita kalau endokrin sangat memperhatikan hal-hal seperti itu. Jadi kalau kita ingin melaporkan, mau menyatakan ini folikel antral atau ini fase apa, nah ini kita harus benar-benar indikatornya itu lengkap. Biasakan aja dari sekarang, nanti kita akan terbiasa sih. Ya seribet apapun ya, saya di dalam praktek sehari-hari juga saya melakukan pemeriksaan USG sesuai dengan standar. Artinya pemeriksaan volume uterus, volume ovarium, diameter folikel, tebal endometrium dan seterusnya kita lakukan ya. Oke, baik. Kalaupun nggak ada diameternya, at least apa yang jadi simpulan satu? Simpulan Artinya kan nantinya ada mismatch antara endometrium dengan tampilan folikel di kedua ovarnya. Jadi biasanya kalau mismatch nih umumnya adalah menggambarkan adanya anovulatory cycle kan ya, gitu. Nah cuma sekarang kalau kita kembali ke anovulatory cycle, kita masih ingat tentu pembagian anovulasi berdasarkan WHO. Masih ingat ya? 1, 2, 3, 4. Ada berapa? Ada 4. Oke. Kalau kita nggak ingat 4 itu, at least ada 2 hal yang selalu kita pikirkan kalau kita mendapatkan kasus amin. Apa yang jadi patokan? organ atau bukan? Oke, kita belum sampai ke situ sih. Kalau saya sih biasanya kalau kita masih melakukan initial screening pada kasus amenorrhea, saya cuma pengen tahu sebenarnya dia amenorrhea dalam keadaan normal estrogen atau hypoestrogen. Ya, coba 2 itu aja. Ya, artinya estrogennya normal atau estrogennya rendah. Ya, itu paling gampang. Karena adanya estrogen endogen atau tidak adanya estrogen endogen itu akan menentukan kira-kira tata laksana apa yang akan kita lakukan. Nah, dalam kasus ini kira-kira kalau kita menggunakan pendekatan apakah estrogen endogennya normal atau estrogen endogennya rendah, bisa nggak kita sebut? Kemungkinan rendah. Jadi kemungkinan estrogen endogennya rendah. Oke. Akan tetapi kalau kita bicara thin endometrium, maka biasanya kita jangan sampai lupa bahwa ada endometrial factor. Jadi dalam keadaan thin endometrium seperti ini,
ingat bahwa ada kemungkinan ada low endogenous estrogen, tapi bisa juga kemungkinan ini endometrial factor. Jadi dalam kondisi kita bekerja di rumah sakit yang mungkin sangat limited, seperti sekarang kita sangat dibatasi untuk melakukan pemeriksaan laboratorium segala macam ya, mungkin kan belum tentu semuanya terjadi di rumah sakit yang. Nah kira-kira kalau kita hanya melihat USG ini, apa sikap kita kalau ada kasus dengan secondary amenorrhea dengan thin endometrium? tes dan Sorry? tes E dan P Tes E dan P. Kenapa nggak tes P dulu? karena endometriumnya terlalu tipis. Ya, jadi kita sekarang harus mulai memahami hal seperti ini karena di poliginekologi umum udah tahu thin endometrium kayak gini, masih di tes P dulu. Itu nyampe tuh di poli kita. Udah diapain lagi? Tes P, bayangin tes P. Endometriumnya tipis kayak gitu, ngapain? Ya karena kita udah tahu bahwa kalau endometriumnya tipis, udah jelas dua kemungkinan, low endogenous estrogen atau endometrial factor. Ngapain kita kasih bicara? Nggak make sense ya. Jadi kita bisa skip itu dan kita masuk ke EP test. Oke, untuk refreshing gimana melakukan EP test? tes bisa diberikan sikloproginova atau bisa diberikan estradiol valerat 1 kali 2 mg selama 21 hari, tapi di hari ke-10 hingga hari ke-21 ditambahkan progesteron. Prinsipnya apa? Kita mungkin sebelum ngomong brand, tapi prinsipnya apa? Kalau kita melakukan Menirukan EP test. hormon menstrual normal. Ya, jadi prinsipnya Prinsipnya membentuk DSI2 masih dosis transformasinya dulu ya. proses transformasi. Oke, mungkin itu tidak terlalu pas. Melakukan priming. Apa artinya priming? Memicu adanya proliferasi endometrium. Oke, jadi estrogen itu akan memicu proliferasi. Selanjutnya, apa peran estrogen dalam fase folikuler atau fase proliferasi di endometrium? Ilham? Menekan estrogen. No, kita bicara sekarang kembali kepada fisiologi menstruasi. Apa peran estrogen di fase proliferasi? Tadi dikatakan oke, memicu endometrial proliferation. Setuju. Ada lagi? Menyiapkan reseptor progesteron. Ya, itu yang penting. Ya, karena at the end, setelah kita mempriming endometrium itu dengan estradiol only, berapa hari rata-rata? 10-11 hari. Ya, 10 sampai 11 hari. Maka berikutnya apa yang kita berikan? Progestin dengan mengikuti apa? mengikuti korpus luteum. Kan ada corpus luteum di sini. Dengan mengikuti apa? Aturan untuk memberikan progestinnya harus Transformasi mengikuti dosis transformasi, itu yang penting. Ya, jadi kalau kita udah mempriming endometrium dan kita lihat endometriumnya sudah proliferasi, jadi dalam melakukan tes EP juga seorang endokrinologis juga jangan terlampau naif. Kalau terlampau naif biasanya tes EP diberikan ditunggu sampai hari. Kalau seorang endokrinologis nggak usah, kamu berikan estradiol valerat misalnya sampai 12 hari misalnya, lalu kemudian lakukan apa? Revisi ulang Lakukan transvaginal ultrasound lah untuk melihat apa? tebalan
Iya, tebal endometrium. Endometriumnya masih kayak gini, ngapain ngasih P? Ya, karena kita kembali kepada fisiologi menstruasi. Kenapa sih hari ke-12? Karena asumsi kita kalau siklus haid 28 hari, maka ovulasi terjadi di 14 hari sebelum menstruasi yang berikutnya. Artinya ovulasi terjadi di hari ke-14. Dan biasanya kalau kita bertujuan untuk memonitor perkembangan folikel, maka follicular tracking kita akan lakukan at least 2 hari sebelum prediksi terjadinya ovulasi. Dan diharapkan di saat itu sudah terjadi follicle dominan. Dan saat terjadi follicle dominan, maka kadar estradiol mencapai atau mendekati puncaknya. Rata-rata berapa? Ya, sekitar 200 pikogram per ml. Dengan demikian, kita expecting bahwa endometrium itu juga sudah proliferasi. 200 pikogram per ml sudah cukup untuk membuat endometrium itu jadi tebal. Ya, jadi dalam hal ini kita sebagai endokrinologis kalau tahu tentang fisiologi menstruasi, kita harus memiliki trik-trik yang jelas dapat mempercepat pemahaman atau analisis dari sebuah kasus. Jadi seperti tadi, kalau tes EP, kalau dia paham betul, ngapain tunggu sampai P-nya selesai? Ya, buat apa? Lihat, setelah priming estradiol, tumbuh nggak endometrium, nggak tumbuh, udah kita pasti yakin EP gagal. Buat apa ngasih P lagi? Karena belum tentu kalian punya sikloprogenova. Mungkin kalian hanya punya estrogen saja dan progestin saja. Jadi bisa saja waktu diberikan estrogen, endometrium udah jelas nggak proliferasi selesai. Oke, baik. Kita kembali pada kasus ini. Jadi jelas kasus ini adalah siklus anovulasi yang dicurigai hipoestrogen karena endometrial thickness yang sangat tipis. Dan kalau kita kembali kepada pembagian siklus anovulasi WHO, WHO kelas berapa yang hipoestrogen? WHO kelas berapa kali? Kelas 3. Cuma satu kelas saja. Iya, kelas 1 juga kan. Hipogonadotropin, hipogonadisme. Hipergonadotropin, hipogonadisme. Jadi kalau estradiolnya sangat rendah, ya ada kemungkinan dua, ya, hipergonadotropin atau hipergonadotropin atau hipogonadotropin. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ini kita belum ngomong tentang hiperprolaktin ya. Kita belum ngomong itu. Artinya ini hanya membuat pola berpikir. Ya, artinya kalau sampai estradiol itu rendah, maka kemungkinannya ya sentral atau perifer ya di ovarium. Jadi yang akan menentukan nanti adalah pemeriksaan pada FSH. Iya kan? Karena ini kita sedang diajarin gimana irit dalam melakukan periksa lab. Ya, kalau di tempatnya Darel di YPK atau di mana? Semua dong. Iya, centangnya semua. Atau sih dia dibonceng, centang dari atas ke bawah. Ya, kita di sini paket hammer. Oleh karena itu fisiologi harus kuat. Hemat beli 3 ya. Oke. Nah, oke. Sekarang setelah ultrasonografi ada apa yang sudah dilakukan? Sudah dilakukan pemeriksaan TSH, hasilnya normal, kemudian FSH-nya juga normal, dan ada pemeriksaan prolaktinnya tinggi. Estradiol nggak dicek lah. Tidak. Ya, padahal di situ kan ya
justru menurut saya agak aneh. Kalau misalnya kita kan diberikan 3 pilihan nih, ya kan untuk itu. Nah, pilihannya seperti apa? Karena ini kan endometrium udah tipis, ya udah tipis. FSH Normal. normal, Misalnya eduknya normal. prolaktin tinggi, TSH normal. Oke, bisa juga sih, tapi dengan catatan ya kita harus dengan normogonadotropin kayak ini, ya estradiolnya tidak dianggap harusnya normal, harusnya kan. Tapi kalau seperti ini malah bingung kita. Kenapa? Karena kalau estradiolnya normal, kenapa endometriumnya sangat tipis? Makanya kalau kita lihat seperti ini, sebenarnya sih harusnya estradiol tetap kita harus cek ya. Karena ini agak sedikit membingungkan. Dengan normogonadotropin kan harusnya normogonadisme. Tapi kenapa? Ini jadi kita jadi suzon, ini jangan-jangan endometrial factor kan? Iya, dengan estradiol yang normal kok endometrial thickness-nya jadi tipis. Oke, jadi nggak ada data estradiol sama sekali, sama sekali. Udah Oke. Ya, Karena at the end of the day kita kan bukan ngobatin angka. reagen. At the end of the day nih pasien cuma mau dia menstruasi. Nah, sementara kita masih ada ambigu terkait dengan ini problem di endometrial factor, di target organ atau di hormon. Ini masih tanda tanya. Oke. Nah, pertanyaan ini kan prolaktin kan masih dicek prolaktin karena ada gejala galaktori. Ya, kalau memang ada gejala galaktori ya memang wajib dicek prolaktin. Tapi kalau misalnya dia tidak ada galaktori, hanya kecurigaan siklus anovulasi, kita tidak diwajibkan mencek prolaktin secara reguler. Oke. Itu sudah diperiksa, sudah dilakukan penelitian. Ya, jadi pemeriksaan prolaktin rutin pada kasus oligomenore, amenore, apabila tidak disertai dengan gejala-gejala hiperprolaktinemia seperti galaktori, maka prolaktin tidak boleh dicek secara reguler. Ya, seringkali saya lihat semua dicentang tuh. Ya. Tapi dok, berapa ketemu pasien galaktori prolaktinnya normal? Justru itu makanya kita mau ngobatin angka atau ngobatin Gejalanya. ya. Kalau misalnya nanti kita menemukan ada kasus galaktori dan ternyata prolaktinnya normal, ada nggak sebuah penjelasan yang bisa kita sampaikan pada pasien? Pernah yang Yora baca itu dok, katanya prolaktin itu ada yang tidak bisa dideteksi, tidak terdeteksi. Cuma Yora lupa. Prolaktin tidak bisa terdeteksi, maksudnya prolaktin gimana? Ada prolaktin yang dia kadar tinggi tapi nggak terdeteksi gitu. Ini saya sering dengar hal-hal seperti itu. Tapi bukan itu penjelasan. Ada yang mau menjelaskan? Pada kasus galaktori dengan kadar normal prolaktin, gimana? Mungkin masih menyusui. Ya, justru prolaktin juga akan tetap tinggi. Gimana? Fitri? Jenis berat molekulnya, jadi mungkin ini yang jenis yang ketiga yang bikin tidak bisa masuk ke dalam Big. Apa artinya berat molekul itu terhadap respon biologis dari prolaktin? itu mungkin dia efeknya tidak terlihat, tapi gejalanya ada, tapi kadarnya tidak terlihat dengan jelas. Yemi?
Dari kali. Prolaktin itu ada 3 bermodel, ada yang small prolaktin, big prolaktin, sama big prolaktin. Yang memberikan efek biologi itu hanya small prolaktin. Oke, terus Nah, mungkin yang terdeteksi tinggi ini yang big prolaktin sama big prolaktin itu juga memberikan efek. nah, ini ada fenomena si Jo bilang ada kasus galaktorik, tapi prolaktinnya waktu dicek normal. Gimana? Saya mungkin berpikir pada clearance ya Pak, kalau misalnya Clearance karena artinya ya salah dari satu mana? mempengaruhi kadar prolaktin itu clearance dari ginjal. Kalau kita bicara clearance, kita bicara pada isu hiperprolaktin. Artinya prolaktin itu terjadi akumulasi karena terganggunya clearance. Ya, tapi ini kita bicara nih gimana nih menjelaskan ada normoprolaktin tapi galaktorik. Kalau saya berpikir ada 2 kemungkinan. Yang pertama, tetap saya akan kalau berbicara dari sisi klinis, tetap akan saya analisis sitologi cairan payudara tersebut untuk menyingkirkan malignansi. Yang kedua adalah kalau misalnya hasilnya negatif dan kita mencurigai galaktorik, mungkin karena proporsi dari small prolaktin tersebut dok yang proporsinya tidak seimbang, mungkin kesannya normal yang terukur total prolaktinnya, tapi kalau aktif small portion lebih tinggi maka dia lebih aktif. Setuju. Jadi sekali lagi kalau kita mendapatkan situasi seperti itu, ingat ya bahwa air susu itu di-create oleh sel-sel asin ya di kelenjar lactiferus yang kemudian diteruskan melalui ductus lactiferus. Jadi ada sel-sel asin ya di sana. Dan sel-sel itu kan bekerja di bawah pengaruh prolaktin. Dan kalau tadi si Khalid bilang bahwa ada 3 jenis prolaktin, maka kita bicara small prolaktin, big prolaktin, dan big prolaktin. Apa yang kita ukur sebagai total prolaktin, ya itu proporsi dari small, big, dan big. Saya kasih analogi gini deh. Ya ini ujian kemarin kan Fitri, gimana menjelaskan efek androgen pada target organ. Gimana? Sebutkan 2 possibility yang mungkin terjadi pada kasus hiperandrogenisme. Gejalanya hiperandrogenisme klinis. Dan kita lihat bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang itu mengalami gejala hiperandrogen, maka pertama kita melihat apakah ada clinical hiperandrogen, yang kedua baru biochemical hyperandrogen. Nah sekarang coba jelaskan, setelah kita mendapatkan adanya clinical hyperandrogen, maka in terms of hormon androgen itu coba jelaskan ada berapa possibility atau kemungkinan yang bisa menjelaskan terjadinya hiperandrogen klinik. Terlalu banyak androgen bebas. Terlalu banyak Androgen yang bebas. Free terikat androgen. dengan protein. Jadi itu biasanya kita sebut apa? Jadi orang bisa mengalami hiperandrogen klinik even dengan kadar testosteron total yang normal. Ya. Karena yang memicu terjadinya hiperandrogen siapa? Kadar testosteron atau androgen bebas? Bebas. Androgen bebas. Ya. Kadar testosteron boleh normal. Akan tetapi kalau free androgen index di atas 1% pada seorang perempuan, maka dia akan hiperandrogen. Jadi sangat naif kita kalau hanya mengharapkan adanya peningkatan kadar testosteron untuk menjelaskan
fenomena hirsutism, fenomena adanya akne yang berat, ya. Sangat naif, ya. Jadi bisa aja kita mendapatkan total testosteron yang normal, tapi orang ini kok hiperandrogen. Ternyata free androgen indexnya meningkat. Nah, jadi ini hal yang sama, ya, hal yang sama pada prolaktin tadi. Prolaktinnya normal, tapi kenapa ada gejala klinis hiperprolaktin? Ya, karena ternyata proporsi dari small prolaktin itu ternyata meningkat dari total prolaktin yang terukur. Cuma kan kita nggak mungkin memiliki istilahnya kemampuan untuk menilai berapa proporsi dari small prolaktin. Nah, karena kalian juga seorang konsultan, kalau ada peserta didik yang nanya gimana ya kita bisa mempelajari proporsi dari small, big prolaktin, menggunakan teknologi pemeriksaan seperti apa? Kromatografi, ya. Karena pemeriksaan kromatografi dapat menseparasi sebuah molekul based on molekul. Makanya kita biasanya kalau melakukan pemeriksaan kromatografi kita bisa melihat adanya wave, ya, yang umumnya akan muncul berbasis pada molekul wave. Dari situ kita bisa tahu siapa yang mau ngerjain itu untuk satu pasien, ya. Bukan masalah mahal. Udah pernah ngerjain kromatografi? Ya, saya beda-beda tipis. Tapi terus terang ngerjain kromatografi nggak mudah. Ya, saya pernah ngerjain waktu di praktikum, itu sangat laborius, ya. Jadi sangat tidak praktikal untuk dilakukan sehari-hari. Ya nggak mungkin, kecuali kayak sudah ada otomatisasi seperti misalnya pemeriksaan talasemia untuk menilai hemoglobinopati, mereka bisa lihat, itu kan konsepnya sama. Dan ini perlu otomatisasi. Yang ini belum sampai sana, nggak tahu kalian nanti mau merancang itu. Oke, jadi prolaktin ini tinggi. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita mendapatkan prolaktin yang tinggi seperti ini, apa basic konsep yang harus ada pada otak kita nih, kalau lihat ada prolaktin di atas rata-rata? Jadi kembali kepada apa? Basic dari regulasi produksi prolaktin tentunya. Nah, sekarang Eca tahu gimana produksi prolaktin? Ada faktor yang memicu inhibisi juga, ada yang Ya, memicu prolaktin release itu diproduksi di mana dulu? di pituitary. Sorry? Di? Pituitary artery. Bisa lebih spesifik lagi kalau itu kayak nanya Eca tinggal di mana? Di Jakarta. Ya Allah, Jakarta dari Jakarta Utara, Selatan, Barat, Timur, Pusat, nggak tahu di mana. Bisa lebih spesifik ya? Andrea pituitary. Ilham. Tiga. Hipofisis anterior. Di Ya itu sel-sel. sama kayak tadi, itu lokasinya besar. Fitri. Leptotrop. Oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kalau kita mendengar FSA LH, maka kita tahu itu juga diproduksi di arterial pituitary, spesifiknya di sel gonadotrop. Dan untuk merilis FSA dan LH maka harus ada mekanisme regulasi. Siapa yang meregulasi pelepasan dan produksi gonadotropin? Ya, hipotalamus melalui GnRH. GnRH tentu.
Oke, semua tahu itu. Sekarang kalau prolaktin, tadi sudah disampaikan pabriknya ada di laktotrop. Yang akan meregulasinya siapa? Prolactin inhibitory factor sama prolactin releasing hormone yang diproduksi oleh hipotalamus. Oke, jadi ada dua mekanisme. Kalau di pelepasan gonadotropin ada nggak gonadotropin inhibitory factor? Nggak ada. Ya, nggak ada. Tapi dulu sejarahnya orang berpikir ada gonadotropin inhibitory factor, tapi ternyata tidak ada. Karena yang ada sebenarnya mereka saat itu tidak tahu bahwa ternyata ada mekanisme negatif feedback. Ya. Nah, jadi kita cuma lihat ada gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Akan tetapi pada prolaktin sebenarnya apakah benar bahwa ada mekanisme prolaktin inhibitory factor atau prolaktin releasing factor? Jadi artinya dua mekanisme yang bekerja bersama-sama. Prinsipnya gimana? Prinsipnya gimana? Prinsipnya kalau yang saya ketahui dok itu jadi produksi prolaktin itu sebenarnya dihambat secara tonik oleh dopamin. Nah, tapi jadi itu tonik, tapi ada hal-hal yang mengakibatkan prolaktin releasing hormone tiba-tiba ada, jadi akhirnya prolaktinnya jadi keluar dihasilkan. Ya, kita bicara fisiologi aja. Jadi kan laktotur menghasilkan prolaktin. Nah, yang mengendalikan lepasnya prolaktin ini siapa? Ya. Dopamin. Tapi dopamin kan menghambat. Dia kan dikenal sebagai prolaktin inhibitory factor. Nah, jadi mekanisme regulasi pelepasan prolaktin itu gimana sebenarnya? Jadi Kalau prolaktin itu dia berbeda dari hormon yang lain karena justru dia banyak faktor yang bisa menyebabkan lepasnya prolaktin. Jadi maka yang dihasilkan oleh hipotalamus justru si prolaktin inhibitory factor. Sehingga yang diperlukan adalah untuk mekanisme yang menghambat supaya prolaktin itu tidak berlebihan keluar, yang berbeda dengan hormon lain yang memang dia ada releasing factor yang dihasilkan dari si hipotalamusnya. ya, jadi ini agak sedikit istimewa nih prolaktin ini. Mekanisme regulasi yang dominan pada regulasi prolaktin adalah inhibitory factornya. Ya. Justru itu aneh kalau gonadotropin, terus kemudian TSH, ya, growth hormone, HCTH, semuanya adalah releasing hormone. Semua coba lihat, corticotropin releasing hormone, thyrotropin releasing hormone, growth factor releasing factor, terus kemudian gonadotropin releasing hormone. Semuanya releasing. Nah, lucu prolaktin ini inhibitory. Jadi ini memang agak istimewa, artinya saya membayangkan layaknya semua apa istilahnya aliran sungai yang dikendalikan oleh bendungan atau dam. Jadi dopamin ini layaknya sebuah dam, ya, yang mengendalikan berapa aliran air yang boleh keluar dari situ. Ya. Oke. Nah, jadi kalau kita melihat fisiologi dari tingginya prolaktin, pelepasan prolaktin ini dikendalikan oleh inhibitory factor. Nah, coba jelaskan apa saja possibilities kalau kita mendapatkan prolaktin yang tinggi. Berarti dopaminnya rendah. Kalau cara belajar jangan terlampau detail dulu, big picture-nya dulu. Tadi kita udah ngomong bahwa the main mechanism
at controlling prolactin release adalah prolactin inhibitory factor. Jadi kalau misalnya prolaktin ini naik, maka artinya possibility yang pertama ada yang mengganggu prolaktin inhibitory factor. Ya. Nah, kita jangan tanya dulu apa aja, tapi kita pasti menyatakan ada yang menekan prolaktin inhibitory factor, sehingga prolaktin itu jadi nggak ada remnya, keluar banyak. Nah itu possibility yang pertama. Ya. Possibility yang kedua apa? Adanya prolaktinoma. Jangan gitu cara belajarnya. Ya. Tadi kan kalau ada inhibitory factor maka ya ada releasing. Jadi jangan-jangan ada prolaktin releasing factor yang melebihi kemampuan prolaktin inhibisi gitu loh. Jadi kita buat semacam apa istilahnya apa anak tangga gitu untuk karena kalau belajarnya langsung detail biasanya akan hilang karena itu hafalan sistemnya. Sementara kita orang dewasa nih kemampuan hafalannya udah sangat berkurang, jadi mekanisme logika yang kita utamakan. Ya di endokrin tuh sangat penting membuat logika. Ini kayak gini nih membuat logika. Ya, apalagi kemungkinan selain tadi ada mekanisme regulasi yang fisiologis, ada inhibitory yang turun, releasing factor yang naik, apalagi? Konektornya Ada peningkatan pada laktotrop yang masih terlalu. Iya, laktotropnya itu sendiri ada masalah. Jadi faktor inhibitory dan releasing ini kan dari luar, ya kan? Nah, jangan-jangan laktotropnya aja yang kepengen menghasilkan sama kayak kelenjar tiroid. Kenapa disebut sebagai primary hyperthyroidism atau secondary hyperthyroidism? Karena bergantung kepada problemnya ada di mana. Kalau kita sebut primary hyperthyroidism, maka problemnya ada di sel yang ada di kelenjar tiroid. Tapi kalau dia secondary hyperthyroidism, maka problemnya ada di atas, ada pemicu kondisi hipertiroid, tapi bukan salah kelenjar tiroid. Dia hanya diperintah untuk melepaskan tiroid lebih banyak. Kira-kira demikian. Banyak ekskresi dokter. Ya, sorry. Banyak ekskresi tadi ya. Iya, keempat baru kita bicara apa? Clearance. Ya. Jadi kalau kita sudah memahami ini, nggak ada yang lolos, ya. Nah sekarang coba kita bedah satu-satu. Siapa yang kemungkinan menghambat prolaktin inhibitory factor? Contoh. Ya. Obat-obat psikiatri, ya, karena dia dapat mempengaruhi dopa, ya. Dia dapat mempengaruhi dopa. Ya makanya seringkali pada kasus-kasus hiperprolaktin kita seringkali mendapatkan kasus-kasus yang apalagi zaman sekarang ya, tanya deh, ya, karena pasiennya juga dengan bangga bilang, sorry dok saya bipolar, saya on terapi, saya sedang Tadi yang di IGD ada kasus ada kasus yang main dilaporin itu sama PPDS, ada kasus yang gitu dong, disosiatif, dia bilang dia punya itu kalau lagi menstruasi keluar Jadi Victoria. iya berubah jadi Victoria Beckham. Dia punya Victoria Beckham. nggak tahu sih cuma dia bilang Namanya nama dong, ganti nama dong. secondary apa personality-nya Victoria. Oh ini apa split personality. Iya. Hebat Dan banget. dia sangat- Kenapa dia bisa milih Victoria Beckham ya? enggak bilang Beckham dong, Victoria. Victoria. Iya namanya Victoria. Ya, karena iPhone Victoria Beckham dari atraktif lah. Nggak ada yang lain. Cilo. J-Lo.
Ya oke. Nah, jadi pada kasus-kasus ini sekarang banyak banget cewek-cewek yang nggak tahu lah dengan menggunakan obat-obat antidepresi, anxiety. Nah itu, ya. Nah kamu pakai juga? Sehat juga. Dia akses ke psikiater. Oh, testosteron benar. Terapi. Bias. Psikoterapi. Oh ya sangat diragukan. Bener dok, dia pakai testosteron. Pakai testosteron. Oke. Kita makainya itu ya. Androgen. Oh my god. Ini bilang sekali ambil estrogen. Iya androgen. Ini ilmu endokrin ini mulai di salah guna. Parah. Gara-gara Arki di Besang kemarin. Sendiri Jadi dong. makin lebih mudah. Aksesnya lebih mudah untuk mendapatkan kan, tinggal telepon. Androgen testosteron juga dok minimal. Betul. Betul. Untuk apa? Buat memori satu. Apalagi? Terus ya buat Saya pakai bahan itu. untuk estrogen. Iya setuju. Betul. Nggak salah itu. Jadi nggak salah dok kita. Nah nanti dulu. Khusus buat ujian. Bukan, maksudnya gini loh. Maksudnya gini. Kita biasanya nanti kalau kita bicara nanti tentang kalau bisa bolehlah kita satu kali diskusikan tentang postmenopause treatment. Iya. Ya. Kita selalu kayaknya mengignore tentang masalah-masalah postmenopause ya. Saya pikir di beberapa, saya kemarin baru aja dapat kasus POI sebenarnya. Itu pasiennya pergi ke beberapa dokter dan mereka bingung apa karena memang pasiennya udah tahu ya karena dia POI maka estradiolnya itu sangat rendah dan kita tahu orang yang estradiol sangat rendah seringkali sangat mood swing dan lain sebagainya jadi dia komplainnya itu kayak dari ujung rambut sampai ujung kaki pokoknya saya serba salah duduk pantatnya kayak disilet-silet vaginanya kayak disilet-silet kalau ini pokoknya nggak enak badan ini nggak enak segala macam terus pas dicek AMH-nya 0,0 sekian FSH-nya udah 30 estradiolnya udah sangat rendah selama ini nggak ada apa-apa nggak ada apa maksudnya nggak ada dikasih apa-apa nggak ada tadi malam dia datang pasca pemberian satu cycle Sikloproginova. and then apa it just like magic hilang semua hilang jadi ingat ya bahwa orang yang postmenopause itu gejalanya itu bisa sampai yang nggak kita bayangkan. Bisa nggak sih dok, gejalanya baru muncul itu setelah dia 10-15 tahun setelah menopause? Oke, kalau kita bicara gejala postmenopause kita sering bicara yang immediate symptoms dan yang late symptoms. Biasanya kalau kita sebut immediate symptoms itu yang muncul within the first 2 years, ya dalam 2 tahun pertama. Itu yang muncul seperti apa hot flashes, joint pain dan lain sebagainya. Jadi pada kasus seperti itu ya kita harus proaktif. Kalau memang itu sudah sangat mengganggu secara quality, kita jangan ragu untuk menggunakan hormone replacement. Ya. Ada itu Minta banyak. dokter Minta banyak. apa laparotomi? Laparotomi dari ginjal permak. Oh yang Ya. ya macam gitu. Itu lagi tuh jarang pernah baca juga kan dok, kayak yang bipolar disorder gitu katanya ada gangguan dari reseptor estrogen Iya, beta. iya, itu nggak salah juga. Kita kasih preparasi. Oke. Seringkali kalian nanti akan dikonsultasikan beberapa kasus dengan gejala mental dengan gangguan menstruasi. Itu seringkali. Ya apalagi kadangkala kita harus lihat kadang kita mengenal adanya perubahan mentalitas yang berhubungan dengan fluktuasi hormon. Ini mungkin kita juga harus dalami.
mekanismenya. Pertama adalah mekanisme gangguan mentalitas yang muncul di hari-hari pertama menstruasi. Ini sering kita sebut sebagai catamenial. Ya, catamenial mental disorder. Seringkali di hari-hari pertama, hari kedua tuh kacau benar-benar. Ya. Terus yang kedua adalah yang terjadi di dalam 2 minggu menjelang menstruasi. Ini yang kita kenal sebagai bisa premenstrual disorder kalau misalnya dia belum sampai mengganggu sekelilingnya. Kalau dia sampai sudah mengganggu sekelilingnya, maka kita kenal sebagai premenstrual dysphoric disorder atau PMDD. Nah ini udah kacau. Saya pernah menangani satu kasus PMDD, istri sejawat, ya, itu kasihan banget. Suaminya kalau istrinya udah 2 minggu bilang menstruasi, ya bisa hampir kayak gitu, ya. Dan akhirnya ya kita ngobatin berdua, jadi dengan psikiater dan kita, karena mekanisme terjadinya harus kita pahami apa yang terjadi di 2 minggu menjelang menstruasi. Coba lihat grafik di menstrual cycle, ya, gimana dinamika estrogen, dinamika progesteron, coba lihat, itu sangat fluktuatif, sangat fluktuatif. Ya, apa sih kata kunci dari penanganan PMS? Ya, flattening, datarkan semua fluktuasi hormon itu. Jangan ada fluktuasi hormon. Ya. Apa yang harus kita lakukan untuk mendatarkan? Kan kalau lihat itu kan beginilah. Gimana untuk mendatarkan itu semua? Dalam regulasi. Caranya combine oral contraceptive pills. Tapi you should know very well which COCP will do. Yang mana nih? Ada prasyarat untuk memilih pil KB kombinasi untuk menata laksana PMS. Pasti monofasik. Jangan sampai sampai bifasik atau trifasik atau kuadrifasik, karena itu justru akan jadi fluktuatif. Pasti harus monofasik. Apalagi pill free interval yang sangat pendek. Kenapa? Karena kalau pill free interval terlampau panjang ini bikin ini lagi kayak roller coaster, ya. Jadi pill free interval harus pendek, atau bahkan hilangkan aja. Iya, hilangkan aja pill free interval kalau kita nggak mau bikin menstruasi. Apalagi? Pemberian estradionnya sebisa mungkin yang rendah. Jangan ambil pil KB kombinasi yang estradionnya tinggi. Oke, apalagi? Mood stabilizing. Jenis progestinnya kalau kita yang progestin akan selalu mood stabilizing sebenarnya. Tapi apa yang sebaiknya kita hindarkan dalam memilih progestin pada kasus PMS? Yang tidak memiliki efek mineralokortikoid. Karena kalau dia memiliki mineralokortikoid effect, maka akan terjadi retensi cairan dan akan menimbulkan efek bloating, breast tenderness dan lain sebagainya. Jadi ingat tuh, ya. Jadi monofasik, short pill free interval, low estradiol level, dan friendly progestin, artinya yang anti mineralokortikoid. Apa produknya? Yasmin. Udah kenceng salah lagi. Yang mana? Ya. Paling rendah. Ya. Sama ininya jenis. Karena dia yakinnya estradionnya berapa? 20 mikrogram, the lowest
Pil KB kombinasi. Ya, yes. Apalagi? Dia monofasik jelas. Pil free intervalnya berapa hari? Hanya 4 hari. Tapi konsekuensinya dia memanjangkan pil aktifnya yang biasanya rata-rata 21, dia panjangkan jadi 24 hari. Ya. Terus apa lagi? Jenis progestin. Komponen progestinnya apa? Dia pilih dari drospirenol ya, yang jelas memiliki anti mineralocorticoid. Ya, jadi jangan sembarangan. Jangan PMS kasih Diana 35. Habis pasien. Udah estradiolnya paling tinggi, ya, pill free intervalnya panjang, nggak punya efek anti mineralocorticoid, ya. Wah, malah pasiennya pusing. Ya. Jadi ingat ya prinsip-prinsip ini. Oke. Hah? RTD? Oh, nantang ini. Nggak, karena dulu pernah waktu zaman Yasmin dan Yas baru keluar, ada beberapa kali ada namanya Profesor Schulman dari Amerika yang mengajari kita tentang prinsip-prinsip kenapa biosharing ingin mendevelop low dose combined oral contraceptive dose, dan untuk apa sih sebenarnya prinsip-prinsip seperti ini ya. Jadi kita punya lebih banyak pilihan. Oke, kita kembali ke laptop. Jadi prolaktin ini sekali lagi ada 4 kemungkinan: low prolactin inhibitory factor, high prolactin releasing factor, prolactinoma, atau penurunan clearance. Penurunan prolactin inhibitory factor bisa dipicu adanya obat-obat tertentu yang mempengaruhi dopamin, seperti obat-obat psikotropik. Apalagi? Antihistamin, antiemetik, ya, seperti apa? Metocloprami, karena dia jelas ya bekerja ke dopamin, ya. Jadi obat-obat antiemetik juga hati-hati ya, dapat memicu peningkatan prolaktin ya. Dan untuk kalian tahu nggak sih prolaktin ini bertanggung jawab pada akselerasi lung maturation pada preterm labor. Jadi zaman dulu waktu saya masih residen ya, kita seringkali memiliki alternatif untuk mengakselerasi lung maturation dengan memberikan metode cloframid. Karena apa? Kadang-kala terutama pada kasus diabetes gestasional, kalau kita memberikan steroid, maka dia khawatirkan dapat mengganggu terjadi fluktuasi kadar gula di dalam darah. Jadi waktu itu kita menggunakan justru injeksi metode cloframid untuk meningkatkan prolaktin untuk mengakselerasi lung maturation. Tapi anehnya hilang begitu aja ilmunya. Waktu itu pernah saya tanya di MC ya. Banyak residen yang nggak tahu. Oke, ya. Metoclopramid yang buat lung maturation tadi penggunaannya kayak mana? Injeksi, suntik. Ada dosisnya. Enggak, bukan itu. Jadi dopamin dia masuk ke dalam sebuah. Jadi lung maturation itu pathway-nya kompleks banget, dan dopamin bisa masuk. Prolaktin bisa masuk di salah satu pathway. Ya saya udah lupa lah vetoma tentang, nggak baca-baca. Kita coba aja lihat. Oke. Nah terus kemudian apalagi yang bisa memancing munculnya prolaktin? Excessive training, olahraga yang excessive. Ini kaitannya dengan hormon. Jangan itu dulu lah. Apalagi? Estrogen. Ya. Ya, hati-hati pada penggunaan estrogen, terutama yang pada penggunaan apa? Ini
pertanyaan kalau Prof. Iam waktu itu masih sehat, kalau beliau nguji pasti pertanyaan ini keluar, karena beliau paling suka hiperprolaktin. Pernah mendengar istilah post-pill amenorrhea? Kalian nggak pernah ya? Punya pasien yang regularly mengkonsumsi combined oral contraceptive pills, and then suddenly waktu mereka sudah menggunakan combined oral contraceptive pills itu cukup lama, kan biasanya kan ada pill free interval. Nah, lama-lama tuh waktu di pill free interval haidnya nggak datang, tapi mereka terus mengkonsumsi pil KB kombinasi. Ya, lama-lama mereka bingung, kok nggak datang nih, ya, haidnya. Kenapa ya? Kan dokter bilang kalau saya menggunakan pil KB kombinasi terus menjalankan 7 hari bebas pil, maka di situ kan harusnya muncul menstruasi. Kok nggak datang ya? Dokter bisa jelaskan ya? Nah, ini yang kita kenal sebagai post pill amenorrhea. Kenapa? Ternyata penggunaan estrogen dalam jangka waktu yang cukup panjang pada beberapa orang dapat memicu terjadinya hiperprolaktin. Jadi hati-hati nanti pada kasus ya pengguna pil KB kombinasi yang reguler dan jangka panjang, waktu dia datang dengan keluhan tidak menstruasi, even dia sudah menghentikan pil KB-nya, maka ingat ya, selain tentu kalian harus mengeksklusi kemungkinan kehamilan, pastikan ini kan general rule untuk kita berhadapan dengan kasus amenorrhea, tapi next step adalah cek prolaktin. Cek prolaktin. Ya, pada kasus ini seringkali problemnya ada di sana. Ya, sebenarnya sih berharap dengan nanti estrogennya kita stop, ya pelan-pelan sih dia balik lagi. Tapi kalau prolaktinnya masih cukup tinggi, boleh kita bantu dengan memberikan obat-obat dopamin agonis. Oke. Apalagi yang bisa memancing munculnya prolaktin? Dan ini seringkali belum ketahuan mekanismenya, tapi kalian harus tanya. Chest trauma. Chest trauma. Trauma dada. Trauma. Ya. Itu orang sampai sekarang belum bisa menjelaskan apa hubungannya antara chest trauma dengan hiperprolaktin, tapi semua trauma apa? Ya jelas kan fisiologis dong. Emang chest trauma itu fisiologis. Kayak apa ya chest trauma yang fisiologis? Oh dia ini, maksudnya itu kan nggak trauma. Itu kan nggak trauma. Dan itu bukan chest. Baru datang dong. Iya baru datang. Oh gitu. Oh mentang-mentang baru datang. Oh gitu. Tadi jilbab apanya basah. Gue baru tahu itu trauma ya ternyata ya. Trauma yang ingin diulang. Lanjut terus ya. Nggak bisa didiskriminasi langsung. Nggak berhenti impulsnya. Gaspol dia kan. Apa sumbu pendek. Maksudnya trauma itu loh, misalnya tabrakan atau kena bola atau apa. Lanjut. Ya oke. Ya tapi itu juga merupakan salah satu hal yang juga harus kita perhatikan, jadi nipple stimulation ya, itu juga selalu harus ditanya. Oke, terus kemudian prolactin releasing factor semua udah tahu pasti ngarahnya ke TSH ya. Terus kemudian prolaktinoma, dan jangan lupa selalu mengukur atau mencek fungsi ginjal ya, karena prolaktin di clearance di ginjal ya, jadi
dicek ureum creatinine pasti untuk memastikan tidak ada renal insufficiency. Ya. Oke, nah sekarang apa yang kita temukan pada pasien ini dengan kadar 191,65? Apa yang dilakukan untuk rencananya sudah diberikan bromokriptin, kemudian syaratnya untuk MRI hipofisis. MRI hypophysis? Oke. Baiknya sih kalau kita meminta pemeriksaan MRI untuk pemeriksaan hypophysis, bagusnya ditambahkan dengan kontras ya, supaya kita mendapatkan hasil yang lebih baik. Cuma sekali lagi tentu harus pastikan tidak ada renal insufficiency pada kasus seperti ini. Oke, bromokriptin, apa sih bromokriptin itu? Ikal? Dopamin agonis yang tidak selektif terhadap Selektif reseptor. dopamin agonis. Apa prinsip dari terapi bromokriptin? Meningkatkan dopamin sehingga akan meningkatkan PIF. Itu mekanisme kerjanya, prinsip. Slow exposure. Sorry. Dosis terendah yang diberikan masih bisa dikontrol. Dosis terendah yang bisa Kontrol. nanti dulu. Apakah harus selalu rendah? Yang bebas periksa. low dose yang dengan dosis maksimal Tolerable low dose yang yang dapat mengontrol kadar prolaktin dengan dosis yang efektif dapat menekan kadar prolaktin. Tolong itu dipahami. Ya, tolerable low dose. Jadi bukan hanya sekedar low dose tapi nggak neken prolaktin buat apa? Ya. Ya, dan yang disebut low dose itu harus diketahui berapa maksimum dose. Berapa? 7,5 miligram. Ya. Nah, 7,5 miligram. Nah, ini dosisnya malu-malu sekali, dikasihnya 1 kali 2,5. Sebenarnya initial dose sih bisa sebenarnya langsung 2 kali 2,5 sih. Ya. Nah, terus kemudian kita harus pastikan tadi ada dua prinsip ya, tolerable low dose dan ya dan efektif menurunkan prolaktin. Jadi kita harus selalu pastikan berapa dosis terendah yang masih bisa ditoleransi. Ya, kalau 2 kali 2,5 miligram dia nggak ada komplain, biarin aja. Ya, kalau dia ternyata dengan 2 kali 2,5 dia bisa nurunin prolaktinnya, biarin aja, nggak usah dicoba diturun-turunkan dulu, nggak usah. Ya, yang penting kan dia nggak ada komplain. Kecuali dengan 2 kali 2,5 dia ada komplain, oke kita turunkan. Jadi jangan low dose itu kayak kita harus selalu menurunkan dosis, enggak. Tolerable low dose. Ya. Jadi itu yang penting konsep. Sampai berapa lama ya dok? Sampai Dikasihnya, berapa lama? Terus Oke. dicek lagi prolaktin. Sekali lagi kembali kepada etiologi. Apakah kita memberikan bromokriptin ini mengatasi etiologi atau enggak? Itu kan logika. Ya. Etiologinya ketahuan nggak? Ya, nggak ketahuan. Contohnya misalnya, etiologinya ternyata mikroadenoma. Katakan. Sekarang apakah pemberian bromokriptin ini mengatasi mikroadenoma? Enggak. Penelitian katanya ada slide kuliahnya Prof itu katanya ada yang bisa mengecilkan berapa persen gitu. Hanya mengecilkan. Tapi kalau misalnya kita stop, kira-kira eksistensinya Masih ada. akan tetap ada. Jadi artinya ya kita kembali kepada apakah treatment dopamin agonis ini mengatasi etiologi atau enggak. Jawabannya ya harus seperti itu. Dok, jadi MRI ini rutin dilakukan atau kalau kita menemukan dia ada efek-efek lain dok? Oke. Kalau pada Sekali lagi kita dulu ya, kalau waktu dulu saya residen, dulu dinyatakan bahwa MRI atau CT scan, MRI belum. Pemeriksaan imaging pada kepalanya dilakukan kalau kadar prolaktinnya di atas ya sekitar gitu. And then keluarlah kepustakaan, ditemukan
adenoma pada kadar prolaktin 50 nanogram. Ya. Jadi artinya apa? Sekali lagi, prolaktin, hiperprolaktin ini adalah diagnosisnya per exclusion. Jadi ya disingkirkan satu demi satu. Ya. Seperti itu. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus TSH terus? Kan itu kan juga upaya untuk melakukan eksklusi dari prolaktin releasing factor selain dari adanya mekanisme yang disebut sebagai ini yang kita kenal sebagai secondary hyperprolaktin. Kenapa? Dia mengalami hiperprolaktin karena ada trigger dari luar, bukan dari situnya. Jadi yang harus dihilangkan apanya? Triggernya. Ya. Jadi artinya kalau kita menemukan hypothyroidism dengan hiperprolaktinemi, maka yang diobati apa? Hypothyroidismnya, bukan hiperprolaktinemi. Ini yang kita sebut sebagai secondary hyperprolaktinemia. Tapi kalau yang lain-lain kan enggak. Kita ngobatin langsung ke sumbernya. Ya. Nah, jadi kalau seperti ini ya kembali pada pencarian etiologi. Kalau ada etiologi yang bisa dieliminasi, ya tentu penggunaan dopamin agonis ya mungkin ada batasnya, tapi kalau enggak ya enggak. Dan kemudian penggunaan dopamin agonis juga sangat bergantung kepada endpoint dari terapi. Ya, di endokrin ini enaknya outcome cuma 2, gangguan haid atau gangguan kesuburan. Nah jadi pasien kamu tuh berobat untuk tujuan gangguan menstruasi atau gangguan kesuburan? Gangguan menstruasi. Jadi artinya endpointnya adalah kembalinya menstruasi yang reguler. Ya kan? Nah tentu kemudian ada nggak terapi second line apabila bromokriptin itu intolerable? Penggunaan cabergoline. Apa perbedaan cabergoline dengan bromokriptin? Cabergoline itu lebih selektif ke D2, kemudian juga waktu paruhnya lebih lama, sekitar 63 jam. Ya, jadi makanya penggunaan cabergoline jelas sekali cukup panjang ya. Kita kadang-kadang kasih aja 1 kali seminggu, kadang 2 kali dalam seminggu. Ya. Jadi karena half-life yang cukup panjang dan dia sangat spesifik hanya bekerja pada dopamin reseptor 2 ya, yang memang umumnya dibutuhkan untuk menekan prolaktin. Oke, ada lagi? Dok, saya kemarin ada sedikit baca tentang makroprolaktinemia. Nah itu mungkin yang dimaksud makroprolaktinemia itu yang big prolaktin itu kali ya? Makroprolaktinemia, ya, saya belum aware itu. Jadi katanya di situ sih ditulis makroprolaktinemia itu menyumbang salah satu penyebab idiopatik hiperprolaktinemia. Kenapa? Karena makroprolaktinemia itu adalah komponen prolaktin dimerik atau polimerik yang terikat pada protein plasma gitu. Jadi dia nggak bisa aktif secara ya, artinya dia kan nggak ada masalah biologis, hanya kita nemukan kadar prolaktin yang tinggi tapi nggak ada respon apapun. Karena sekali lagi big prolaktin itu tidak bisa mengikat reseptor prolaktin. Dia terukur sebagai kadar prolaktin tapi dia tidak memiliki respon biologis. Mungkin benar idiopathic hyperprolaktin tapi bukan yang memicu terjadinya anovulasi, galaktore gitu. Oke, apa lagi? Ya. Terus pada kasus ini dok, kan ini agak aneh. Tadi yang dokter bilang kalau FSH-nya kan
sekarang mungkin saya mau tanya sih. Sayangnya kita nggak punya bukti apakah estradiol pasien normal atau tidak. Nah, in some extent, bisa nggak ada yang menjelaskan spektrum yang paling ekstrim dari hiperprolaktin ini? Karena gangguan menstruasi pada hiperprolaktin ini memiliki spektrum, mulai dari adanya irregular bleeding sampai amenorrhea. Begitu pula dengan kadar gonadotropinnya. Ada yang masih normogonadotropin, ada yang sampai hipogonadotropin. Nah, sekarang saya tanya penjelasannya, gimana prolaktin bisa memicu terjadinya hipogonadotropin. Makanya nggak heran kadang kita juga bisa mendapatkan kadar estradiol yang rendah. Nah, masalahnya kita nggak punya bukti pada kasus ini estradiolnya berapa. Coba jelasin Tomo, gimana kasus hiperprolaktin bisa berujung dengan hipogonadotropin. Prolaktin akan menghambat sekresi dari gonadotropin hormon melalui interaksi dengan kendineuron maupun kispetin yang ada di hipotalamus. Yaitu setelah sekresi dopamin kurang, maka inhibitory mekanisme pada sel autotrop di hipofisis anterior akan berkurang. Emang ada hubungan kendineuron dan prolaktin? Kispetin itu. Emang ada? Saya baca, saya perlu dibaca. Yang lain? Kalau yang saya baca hubungannya ke neurotransmitter, jadi yang menginhibisi dan yang mengeksitasi. Yang menginhibisi itu kita tahu ada dopamin dan endorfin, dan yang mengeksitasi itu norepinefrin. Pada saat awal terjadinya peningkatan prolaktin itu justru akan terjadi gangguan puls generals, yang menyebabkan malah hipersekresi LH. Lama-kelamaan pada saat prolaktinnya semakin tinggi, dia makin mengganggu dan menekan FSH dan LH sehingga terjadi. Ya, mekanisme penanganannya gimana caranya? Gimana caranya? Alif? Dengan gangguan pulsasi itu di awal itu LH-nya tinggi dok, jadi dari awal dari Ya, jangan diulang lagi. Mekanisme apa yang bertanggung jawab terhadap penurunan gonadotropin pada kasus hiperprolaktin ini? Gangguan pulsasinya itu gangguan frekuensi amplitudenya itu loncat. Fitri? Dengan peningkatan prolaktin dia akan terjadi peningkatan terjadi feedback di hipotalamus sehingga dopamin meningkat. Nah, sedangkan dopamin ini kan dok dia termasuk yang menginhibisi. Kalau dia menginhibisi pasti pulsatilitas GNRH, kan dia di GNRH dia akan menghambat pulsatilitas GNRH sehingga dia akan mengganggu keluarnya hormon LH. Nah, itu kan prolaktin juga punya mekanisme umpan balik. Kita tahu hormon ini diregulasi dengan mekanisme umpan balik. Ya. Kan mekanisme umpan baliknya siapa? Dopamin. Ya kan? Prolaktin tambah tinggi, ya dopamin pasti tambah tinggi. Ya kan? Make sense kan? Sama kayak misalnya estradiol memberikan umpan balik kepada FSH. Ya kan? Nah, ini kalau prolaktinnya mau ganti Samsung, kirain mau ganti. Ya, kalau prolaktinnya tambah tinggi ya dopamin tambah tinggi. Dan kita tahu tadi Indra udah bilang bahwa mekanisme regulasi puls generator pada pulsatilitas GnRH diinisiasi oleh dopamin sebagai
kekuatan yang menginhibisi dan norepinefrin sebagai kekuatan yang mengeksitasi. Imbalance antara kedua neurotransmitter itu dapat berimpact kepada pola pulsatilitas dari GnRH yang initially awalnya terjadi hipersekresi LH, maka terjadi siklus anovulasi. Akan tetapi kalau ini makin lama dopaminnya makin dominan, maka ya efek inhibisi semakin kuat, ya, dan ini memicu terjadinya penekanan dari GnRH release. Ya udah, pasti akan terjadi penurunan produksi gonadotropin. Jadi kita harus tahu bahwa ini kemungkinan FSH-LH akan turun, dan tentu konsekuensinya estradiol juga akan turun. Makanya di kasus ini saya agak aneh lihat endometriumnya tipis, FSH-nya normal, sayangnya kita nggak punya bukti estradiol, ya. Tapi kalau estradiolnya normal, kalau estradiolnya memang rendah pada pasien ini, kenapa FSH-nya masih 6? Ya mungkin waktu pengambilan kita tahu FSH itu dilepaskan secara pulsatil, mungkin keambil pas dia masih di atas, kemungkinan ya. Tapi yang jelas sayangnya kita nggak punya data estradiol. Jadi saran saya sih kalau bisa dicek estradiolnya pada pasien ini, karena untuk menjelaskan kenapa ada endometrium yang tipis. Ya, kita kan jangan tes EP dong pada pasien ini, ya kan? Udah tahu ada estrogen, ada hiperprolaktin, ya, ya kita kayak mancing lagi nanti hiperprolaktinnya. Mendingan kita tes aja kadar E2-nya untuk memastikan berapa kadar E2 pada pasien. Ya. Oke. Ada yang ketinggalan? Ada dapat lagi? Kalau apa, pada fase awal misalnya proaktif meningkatkan stimulasi kispetin akan meningkatkan kemudian pada lanjutnya akan mendownregulasi sehingga saya belum tahu apakah prolaktin directly mengaruhi anti-neuron, kan teori yang belakangan muncul ya. Tapi yang jelas kan dari shortcut dopamin aja menurut saya dia udah bersih. Diinformasikan kepada pemilik kendaraan B1811 diizin B1811 diizin, mohon segera menggunakan kendaraan. Terima kasih. Mobilnya apa? Bis kayaknya. bis ya. Oh, bukan. Ya, oke. Saya pikir itu aja dulu. Terima kasih. Kuahnya di belakang.